Sangat baik sih sekarang ini. Saya Ryan, biasa dikenal dengan nama Garis Mati Tato. Awalnya di kulit sintetis, tapi rasanya beda. Dari tekstur, dari lembeknya, sangat beda saat kita coba. Jadi saya langsung coba untuk ke teman-teman aja. Ya, jadi kayak di depan kita sering ya gitar-gitaran di deker, duduk-duduk sambil minum-minum santai. Ada teman-teman tatonya yang ya kurang bagus lah. Di situ saya coba untuk ayo sini saya outline lagi aja. Begitu saya outline saja lah. Akhirnya mereka mau begitu. Sebelumnya saya bukan tato artis sih. Tapi dari dulu memang sudah pengen membangun bahwa saya itu bakal jadi tato artis. Tapi sebelum jadi tato artis, saya itu kerja di Dinas Pendapatan. Masih sebagai honorer sih. Di Palu, di bagian PBB, Pajak Bumi dan Bangunan. Awal-awal saya masih murah sih, karena masih namanya kan belajar dan hasilnya kita juga belum bisa menjual. Kita hanya perlu untuk mengcover pengeluaran kita, seperti jarum, vaselin, tisu, sarung tangan, glove, listrik dan lain-lain lah untuk keperluan equipment tato. Nah, setelah kita belajar terus, kita sudah rasa karyanya kita ini sudah bisa menjual. Mulailah up dengan harga standar gitu. Misalnya standar apartemen kita berapa? Misalnya kayak sekali tato kita pengeluaran kita sekitaran mungkin 300-an ya, mungkin untuk dulu ya. Untuk dulu mungkin standaran kita itu 300-an. Cobalah untuk membangun marketnya di atas dari harga modal equipment yang kita pakai. Misalnya kayak 300, kita kan perlu untuk kita juga kan, tidak untuk mengganti equipment saya kan. Mungkin dari 300 mungkin ke 500 kalau memang kita sudah rasa menjual. Terus kalau kita sudah rasa bagus, sudah benar-benar kita mempunyai karakter, sudah banyak orang cari kita, kenapa tidak salahnya kita membuat harga lebih tinggi lagi? Karena mungkin itu salah satu yang buat kita tambah semangat, kayak begitu, tambah semangat. Fashion bisa, untuk menceritakan sebuah momen bisa, untuk mengingat hal penting juga bisa. Jadi tergantung dari individunya, dia buat tato untuk apa. Kalau memang dia untuk fashion, dia mungkin tidak mementingkan meaning dari sebuah tato itu. Tapi ada juga orang yang membuat tato itu ada artinya, karena kan juga mereka pikirkan sumber hidup. Jadi mungkin dia abadikan momen sesuatu atau tanggal sesuatu dalam hidup mereka yang mereka jadikan ke tato. Pasti saya tanya dulu sih, yakin posisinya di sini sudah benar apa tidak. Kalau mereka sudah yakin, baru saya coba untuk membuatkan desain ke mereka. Saya coba untuk membuat desain yang berbeda lah. Jadi seperti referensinya seperti ini, saya coba untuk ngedesainkan dengan versi saya sendiri. Jadi biar tatonya dia tidak sama dengan referensi yang dia miliki. Kan rugi juga kalau mau dibilang dia sudah bayar saya mahal, tapi dia masih memiliki tato yang sama kayak orang lain begitu. Kalau cuma ngikut kan semua orang yang nato juga bisa ngikut kayak begitu. Kalau nato kan pentingnya desain sih, jadi emang harus matang dulu desainnya, placementnya juga tepat, di mana tepatnya, baru kita mulai eksekusi tatonya. Lihat dulu tato artisnya siapa, lihat portofolionya, terus lihat karakter gambar apa yang kita mau buat. Misalnya kalau kita memang realis,
lihat portofolionya realis. Kalau memang kita mau gambar geometri, lihat portofolionya memang geometri. Jadi jangan kita mau nato geometri tapi kita lihat portofolionya realis bagus, kita ngehubungin dia untuk style geometri. Itu pasti kurang maksimal begitu. Untuk bisa saja, tapi kan terkadang kan kita seniman tato lebih senang mengerjakan apa yang kita senangi begitu. Agar maksimal. Iya, dan buat kalian pasti lebih maksimal. Kalau kalian memilih dengan style yang tepat dan artis yang tepat, pasti hasilnya bakal maksimal. Mereka lebih tahu tentang hal placement, objek yang tepat. Kalau hal yang tidak menyenangkan mungkin di awal-awal ya, karena banyak orang yang tidak setuju terhadap tato. Tapi normal lah, namanya juga awal. Mungkin mereka tidak tahu kita bakalan bawa kemana arahnya pekerjaannya kita ini. Atau hanya sebatas have fun aja, atau memang sebatas profesi yang profesional begitu. Dari lingkungan selalu banyak yang tidak setuju, bilang jangan begitu, nanti dipikir kita anak nakal, jangan, itu sesuatu yang haram, jangan, nanti kamu kalau tatoan begitu nanti kamu tidak bisa sholat begitu. Tapi ya saya coba untuk maju terus aja lah, tidak memikirkan omongan mereka, pikiran mereka. Yang penting saya coba untuk membuktikan kepada mereka bahwa saya juga bisa begitu. Saya bisa untuk menjadi manusia yang baik lah buat lingkunganku, buat teman-temanku. Jadi seperti itu sih. Kalau cerita lucu mungkin banyak ya. Cuman yang lebih teringat itu, yang paling diingat ya, itu saat beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitaran 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, saat ada customer saya datang, dia mau buat tato yang tulisannya Papa Rock and Roll. Pasti rocker abis kan, rock and roll abis pasti. Terus ya sudahlah, saya desainkan untuk gambar tatonya, untuk tempatnya di sini tangan. Jadi cewek cowok? Cowok. Kan masa cewek Papa Rock and Roll kan, otomatis cowok kan. Habis cowok, tempel stensil, nato mungkin sekitaran 30 menit sampai 45 menitan lah, kurang lebih seperti itu. Saat proses tato masih aman-aman saja sih, masih tidak ada sesuatu yang lucu. Karena kan relax dia. Tapi saat selesai tato, saat saya bersihkan pakai green soup, saya lap, pas dia bangun, tiba-tiba dia muntah, gitu, vomit. Akhirnya kan saya ngerasa lucu saja sih, karena saya pikir masa Papa Rock and Roll tulisannya abis itu tato muntah, kan lucu rasanya. Itu lucu sekali itu kejadian, dan tidak akan saya lupa mungkin, karena unik. Asik sih, tidak merasa boring, mungkin karena saya mengerjakan styleku sendiri. Saya rasakan dalam proses pembuatannya itu, saya membuat outline sampai saya mengisi shadingnya, bloknya, agar menjadi satu objek yang mempunyai dimensi. Itu asik sekali sih. Saat sudah selesai kita benar-benar, wah ternyata jadi ya ini gambar, keren gitu. Kalau merek mungkin saya sudah lupa ya, itu mesin coil. Itu saat saya belajar mesin coil itu mungkin beratnya mungkin sekitaran ya 1/4 kilo mungkin, setidaknya berat banget lah, berat sekali lah setidaknya.
Jadi saat kita kerja lebih dari di atas 5 jam, tangan kita mulai kram, terus getarannya juga ngebuat jari kita kayak kram. Seperti itu sih dulu itu sih coil. Tapi kalau untuk zaman sekarang mungkin rata-rata mesin sudah pada ringan-ringan semua. Jadi untuk kita kerja lama kita bisa maksimal. Sekarang kok kayak mesin apa? Sekarang saya masih pakai mesin FK Iron, Sion, sama Injecta Flat Nano. Itu jenis mesin tato apa? Rotary. Jadi kalau Sion mungkin saya pakai untuk ngeblok, shading halus. Sedangkan Injecta saya gunakan untuk outline atau membuat tekstur gambar tersebut gitu sih. Pasti ada lah. Cuman ya bagaimana caranya ya? Soalnya kan objeknya juga atau medianya juga itu berjalan. Kita tidak bisa mengumpulkan satu orang ini kumpul di satu tempat untuk memamerkan apa yang kita kerjakan. Kalau live mungkin sudah sering kita lakukan saat saya berada di Palu atau saya berada di Bali. Itu pernah sering kita lakukan untuk kita buat live tato. Kalau yang diperlukan otomatis pasti mesin kan, mesin, power supply, jarum, laptop lah salah satunya. Mungkin karena membantu kita untuk membuat desain, atau mungkin kalau emang kita bisa punya bakat freehand, kita bisa freehand. Tapi kalau untuk modal awal untuk kita terjun ke dunia tato ya, untuk membeli sebuah mesin, tinta, jarum dan lain-lain, itu mungkin untuk yang baru belajar kalian bisa mulai di harga sekitaran 4 juta sampai 5 jutaan yang sudah bisa langsung pakai alatnya. Misalnya mesin harganya 2 juta, power supply harganya 1 juta, sisanya beli tinta dan jarum, butter, dan keperluan lain lah seperti cup. Setidaknya kalian bisa menyiapkan budget sekitaran 4,5 sampai 5 juta untuk bisa memulai tato sih, profesi tato. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kan setiap kita nato itu kita harus lihatkan kepada kliennya kita. Saya pakai jarum baru ya, expirednya sekian. Nah, baru kita bukalah di depan mereka, biar mereka juga lihat ini memang benar-benar baru, bukan jarum yang lama dipakai lagi. Tapi untuk sekarang sih kayaknya semua orang kayaknya sudah menggunakan jarum baru semua. Studio tato semua sudah hampir steril begitu. Yang namanya studio tato semua sudah hampir steril. Jadi semua pasti barang baru semua sekali pakai, dari inkap, tinta, kabel clip cord, terus pembungkus mesin, semua menggunakan baru semua. Iya, sakit karena dia mengulang lagi. Jadi tato yang kayak begini, ini sudah diselesaikan sampai sini, hitamnya sudah di shading, dan saat putih dia kembali lagi di bawah begitu. Jadi tato atau luka yang dihasilkan dari tato itu sudah diam, tiba-tiba dia disentuh lagi dengan jarum. Jadi itu yang membuat tinta putih itu sakit. Ya kalau orang-orang bilang itu mungkin kalau kita nato mungkin sekitaran 5 jam ya, mungkin untuk isi putihnya mungkin sekitaran 15 menitan lah, atau sampai 20 menit tergantung detail gambarnya. Banyak orang-orang bilang itu juga kayak, wah 15 menit kayak di neraka. Karena memang sakit sih putihnya. Dibanding pembuatannya yang dari awal, putihnya memang benar-benar sakit. Tapi itu yang buat gambar bagus. Itu yang buat gambar dimensinya lebih kelihatan. Highlight sebuah gambar itu lebih jelas dengan putih.
Cara merawat tato gampang sih. Jangan terlalu sering berjemur. Sering menggunakan aftercare untuk tato itu cukup sih menurut saya sih. Soalnya kan banyak yang merusak tato paling besar sih kita aktivitas di luar rumah tanpa ada sunblock atau barangkali aftercare yang kita pakai. Ada sih, itu mungkin ya di dekat Miss V itu pernah sempat nato. Terus mungkin di bagian pantat saya pernah nato, maksudnya bukan pantat-pantat yang kayak gini cuman di sini ya, tapi emang pantat-pantat yang bener-bener di bagian mendekati itu gitu. Tergantung dari individunya sih sebenarnya, dan tergantung dari size-nya. Size placement tato itu berpengaruh. Jadi mau laki-laki mau perempuan, kalau memang dia di bagian itu kuat, dia pasti akan kuat gitu. Jadi tidak ada yang bilang perempuan lebih kuat dibanding laki-laki. Jelas. Mungkin karena perempuan tatonya kecil-kecil. Coba kalau perempuan tatonya kayak kita laki-laki yang gede-gede kayak begini. Bagaimana yang mereka rasakan? Kan seperti itu. Fokus dan konsistensi. Kita harus fokus belajar, membuat karya setidaknya lebih baik dari hari kemarin. Terus perbanyak sharing kepada teman-teman yang sudah memulai duluan dibanding kita. Sering mengikuti acara tato di luar kota sebagai kita bisa mengukur kemampuan kita, yang buat kita semangat lagi saat kita kembali ke Palu atau barangkali kita kembali ke kotanya kita masing-masing. Itu mulai semangat baru karena melihat temannya kita misalnya lebih maju dari kita dan lebih bagus hasilnya. Itu kan ada bisa jadi patokan untuk kita buat saya harus berkarya lagi lebih baik seperti mereka. Begitu sih menurut saya sih. Oh, satu lagi, jangan pantang menyerah lah. Jangan pernah dengar omongan-omongan yang tidak bagus yang kita dapat dari lingkungan kita. Maju terus, pasti ya bisa. Bakalan jadi tato artis yang the best lah. Ini dari Eko Budi Rasyanto. Bagian mana yang paling sakit di tato? Sudah tadi ya? Iya, tadi kan sudah kita jelaskan di bagian rib dan perut, itu bagian paling sakit. Pertanyaan kedua dari Muammar Mufti. Oh, ini dari Uti. Oh, dari Uti. Ada harga teman? Untuk harga teman bagaimana ya? Sebenarnya kadang teman yang mendukung itu pasti support begitu. Kalau teman minta harga teman itu apa ya? Kadang membuat kita itu tidak bisa berkembang begitu. Karena dari itu kita mulai terbiasa. Dari harga teman ya, dari teman itu kan gampang, dekat sedikit, ngobrol-ngobrol sedikit, nongkrong sedikit jadi teman begitu, kayak begitu sih. Jadi untuk harga teman coba dipikirkan lagi begitu. Maksudnya kita bukan pelit terhadap teman, bukan kita tidak baik untuk teman, tapi kita harus mengganti equipment yang kita pakai seperti jarum, tinta, dan itu dengan harga yang lumayan untuk kita mengganti sekali pakai begitu. Karena walaupun teman, kita masih tetap menggunakan semua peralatan baru gitu. Setidaknya kalau memang teman dekat, ganti dengan uang equipment yang sudah terpakai dan coba hargai seberapa karyanya begitu. Ini pertanyaan ketiga dari Dalam. Apakah merek tinta berpengaruh dengan hasil? Berpengaruh sih, tapi tidak besar. Mungkin hanya kecerahan warnanya atau kegelapan warnanya sih. Kalau untuk tinta zaman sekarang rata-rata semua bagus sih. Dari hitamnya semua sama, merahnya juga semua sama. Mungkin hanya ada perbedaan sedikit. Mungkin yang ngebuat perbedaannya mungkin karena kita tidak terbiasa. Yang kita biasa menggunakan tinta yang kental,
tiba-tiba kita menggunakan tinta yang baru dengan teksturnya yang sedikit cair, itu kan agak membuat bingung buat kita. Mungkin itu sih yang membuat perbedaan, tapi kalau untuk warna dan hasil kayaknya itu dari kitanya sendiri sih. Oke, pertanyaan keempat dari Iqbal Aiman. Tato di toti boleh nggak dalam syariat Islam? Gimana ya? Memang Iqbal ini terlalu banyak bercanda emang dia ini. Iqbal. Untuk ya saya juga bingung jawabnya Bal bagaimana. Cuman kalau untuk tato di situ bisa begitu. Bisa, tapi warnanya tidak solid kayak begitu. Tapi kalau untuk menyangkut tentang hal itu kayaknya kembali lagi ke orangnya lah. Kalau untuk mahasiswa no comment. Kenapa warnanya tidak solid di situ? Kalau ditato di toti? Ya mungkin kena kerutan-kerutannya ya, dan juga mungkin perbedaan tekstur kulit yang begini normal kan di itu tidak normal. Oke. Kulitnya tipis. Ini pertanyaan kelima dari Angki Ang. Pernah natoi diri sendiri dan lihat hasilnya dong kalau pernah? Pernah, tapi sudah lama sih, berapa tahun yang lalu. Itu gambar round di jari, panah, dan 3 titik hitam ini di tangan. Nah itu saya buat sendiri. Saat klien cancel, alat udah di set up, boring, tidak tahu mau apa, akhirnya saya buat sendiri. Bintang yang sudah hilang, 3 titik hitam sama panah. Itu sih yang saya buat sendiri sih tatoku. Oke Ren, terima kasih. Sama-sama. Thank you.